memilih untuk rasa sakit terhadap kedisiplinan kita atau memilih rasa sakit terhadap penyesalan kita? Berapa banyak dari kalian punya kenalan orangnya pinternya ampun-ampun tapi hidupnya di sana-sana aja? Kalian bisa jawab sendiri. Harus mempunyai mental di mana lu masih butuh belajar. Karena saat aku berasa bahwa hari-hari aku yang sekarang sudah optimal, aku pasti berasa ego aku tinggi. Udah optimal bro, mau ngapain lagi gitu. Oke. Satu pola yang menurutku Agus itu dimiliki oleh semua individu berkelas. Ada scientific approach juga, dimana kalau misalkan kalian itu bisa berendam RS seminggu 2-3 kali selama 2 menit, itu bisa ngebantu kalian punya lemak putih jadi lemak coklat, pengaktifan lemak coklatnya lebih tinggi, jadinya kalian itu ngebakar kolesterolnya lebih bagus, aliran darah juga lebih sehat segala macam. Protect your morning, that's the key to good life. Kalau misalkan kalian bisa ngelakuin itu semua, aku yakin pasti ada perubahan. Karena distraksinya itu minim di pagi hari. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini special episode karena kita akan membedah kesalahan-kesalahan umum ketika orang ngomongin tentang resolusi bersama temanku Agus Leo Halim. Thank you Bill for inviting. Kok pertanyaan simple. Apa kesalahan umum yang dilakukan oleh mayoritas orang ketika ngomongin tentang resolusi? Kenapa mereka selalu gagal di 3 bulan awal? Apa yang bikin mereka berbeda dengan orang yang bisa konsisten sampai 5 bahkan 10 tahun kemudian? Yang aku lihat sih orang itu suka banget bikin goalnya itu kebesaran. Mungkin dalam konteks bahwa itu aspirasinya dia boleh, tapi akhirnya dia tuh kagak bisa mengkonkretkan di hari tersebut tuh dia harus ngapain. Contoh yang paling umum kita ngomongin apa sih, orang-orang bikin goal, yang ngomongin keuangan pasti ngomongin, oh gue pengen dapat 1 miliar pertama gue. Tapi pas dikontekskan ke hari tersebut dia bingung. Kayak gue harus ngapain ya? Karena udah terlalu jauh, akhirnya dia berasa, ya udahlah, gue nyerah aja. Contoh kita ngomongin kesehatan. Gue pengen body fat gue turun jadi 20% dari 30%. Tapi dia bingung, kayak di hari ini gue harus ngapain sih gitu loh. Jadi menurut aku kesalahan yang paling umum buat semua orang yang udah pengen bikin goal tapi gak jadi, goalnya itu abstraknya ampun-ampun. Bukan berarti salah ya, tapi mereka kagak ngerti. Di reverse engineer, dipukul ke kiri, ini kalau misalnya goal di sebelah kanan, dipukul ke kiri, aktivitas apa sih yang mendukung kita bisa menuju ke jalan yang probabilitasnya besar menuju goal tersebut. Orang-orang kagak bisa dapet tuh. Dan karena orang-orang kagak bisa dapet aktivitasnya, ya dia coba ngejalanin harinya, terus pas lihat nggak gitu-gitu aja lah hari gue, ya udah dah, dia balik lagi ke defaultnya dia, ya udah mendingan gue nyari nyaman dong gitu. Mencari kenyamanan, dan aku tadi sempat kebayang sih konteks yang dimaksud oleh Agus. Pertanyaan yang harus ditanyakan ke diri sendiri, apakah kita memilih kenyamanan jangka pendek tapi regret jangka panjang, atau sebaliknya, ketidaknyamanan sekarang dulu baru nantinya meminimalisir ke penyesalan. Ya, the classic question adalah memilih untuk rasa sakit terhadap kedisiplinan kita atau memilih rasa sakit terhadap penyesalan kita. Itu classic question. Sama-sama sakit. Orang tuh berasa nggak mau dulu ya. Padahal itu udah pure, itu antara kalau sakit disiplin berarti nggak ada penyesalan. Ada sakit penyesalan berarti nggak ada disiplin. Nah orang tuh pengennya, gue gak mau rasa sakit gitu. Ya which is umum ya, namanya kita punya otak mamal kita kan selalu berpikir kalau bisa nyaman aja, ngapain kita rasain sakit gitu kan. Jadi buat orang-orang yang pengen masuk ke dunia disiplin, kalian tuh harus pikirin di dalam konteks yang paling kecil dahulu aja. Contoh yang aku rasa mungkin buat orang itu bisa relate adalah bangun, beresin tempat tidur. Sesimpel itu ya? Aku gak tahu buat kamu ya, kamu mungkin bisa komentar juga ya. Kalau misalnya aku pribadi sendiri, bangun beresin tempat tidur, entah kenapa otak aku tuh udah psikopat, kayak berasa aku orang paling produktif. Jadi kayak dibandingkan aku bangun scroll media sosial atau bangun ngelakuin hal yang gak berfaedah, aku berasa bangun beresin tempat tidur itu nge-trigger otak aku kayak kayak satu udah beres gitu loh. Let's do another thing gitu loh. Aku tahu mungkin ada beberapa banyak orang yang terdistorsi juga dengan beberapa figur yang udah kayaknya ampun-ampun, kayak Elon Musk gitu kan ya. Dia klaim katanya sebelum dan sesudah tidur dia
scroll handphone. Hmm. Tapi kan dia punya platform media sosial ya. Iya. Dan dia Elon Musk tuh bukan siapa-siapa juga, sama kayak gue gitu kan ya. Tapi dalam konteks orang pada umumnya sih menurut aku sih harusnya sangat menarik ya, kalian itu begitu bangun pagi atau begitu kalian melakukan suatu aktivitas, coba ngelakuin sesuatu yang harusnya kalian tuh nggak harus lakuin, tapi kalian lakuin cuma karena kalian suka disiplin aja. Ya. Dan bagi aku itu the morning hijack ya. Karena aku sempat nulis di buku pertama aku bilang bahwa sebenarnya ada input dan output ketika pagi hari kan. Input itu ketika aku memilih untuk bangun pagi langsung buka HP scrolling, itu reaktif, inputnya reaktif karena aku bereaksi terhadap apa kejadian semalam, kabar buruk atau penghasilan, pencapaian orang, segala macam yang dimana aku buka sosmed, semua itu inputnya. Jadi aku menerima dan aku bereaksi terhadap itu, nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi hari aku di pagi itu ditentukan oleh reaksi aku doang, sehingga ya bad mood. Tapi kalau outputnya, aku memilih untuk sesimpel beresin tempat tidur, ibadah, lari pagi, journaling. Itu berarti kita proaktif. Kita yang menentukan harus fokus kemana, bukan atensi yang kita tiba-tiba random gak tahu kemana, tapi kita yang menentukan fokus untuk atensi kepada apa, yaitu ke tujuan kita sendiri. Dan kita benar-benar proaktif. Itu yang aku ingat, dan aku sempat bikin quotes juga, winning the morning is the key to winning the day and winning at life. Ketika hal kecil kayak sesimpel bangun pagi, beresin tempat tidur, ada kemenangan kecil aku banggakan di hari itu gitu. Dan itu aku pengen highlight winning in the morning ya. Kebanyakan orang berasa susah karena dia itu udah kalah di malam hari. Why? Karena dia losing at night. Sebelum tidur, dia buka handphonenya dia, scrolling gila-gilaan. Sampai akhirnya dia capek. Pas bangun tidur, dia punya default otaknya, dia pengen nyari lagi dopamin seperti itu. Dopamin itu kan emang kita punya chemical yang pengen mencari kesenangan kan. Dan the ide di mana kita itu cukup nge-scroll, kita punya handphone terus dapat sesuatu, kayak kemenangan, kayak baru lagi ya. Itu kan otak kita suka. Dan kita bayangin sekian banyak scientist yang bekerja di teknologi tersebut untuk nge-trigger kita untuk nggak keluar dari aplikasi tersebut. Karena kan emang dia punya duit datang dari kalau misalnya kita semakin sering ada di sana, which is make sense. Mereka mencari kepentingan mereka gitu kan ya. Jadi kalau misalnya winning in the morning, aku setuju. Tapi menurut aku yang bikin orang itu susah, at night-nya itu dia tuh nggak punya kebiasaan. Jadi udah biasa sebelum tidur itu main handphone, ya bangun tidur ya gue main handphone aja. Jadi berasa asing tuh barusan kamu ngomong kayak, gue harus lari pagi, gue harus cari matahari, buat orang asing. Dan aku pernah jatuh ke pola di mana aku merasa bahwa kayak informasi ini kurang nih. Jadi aku harus scrolling dulu, siapa tahu aku update hal baru dan aku belajar hal baru. Jadi gak kerasa mungkin udah jam 12 malam, jam 1 malam. Ketika bangun pagi, kayak kurang fresh dan bisa ngelanjutin scrolling. Itu aku pernah di sistem itu dan balik lagi. Waktu itu cara aku nge-hijack morning aku sesimpel dengan aku mulai menulis jurnal lagi. Walaupun itu berat sekali kok. Tapi at least aku bangga karena aku balik lagi ke fase yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kamu fix your morning berarti did you fix your night atau enggak? Sesimpel sekarang udah mulai tidur jam 11 lagi. Oke. Tapi pasti sebelum tidur main handphone atau gimana? Minimal 1 jam sebelum tidur. Udah Tapi main handphone? Aku nge-hijacknya nggak simple, aku pasti taruh buku di samping bantalan. Walaupun 1 halaman bikin aku ngantuk, tapi at least ketika matiin lampu, ada 1 buku itu ya bikin aku lebih segar sih. Ya aku echoing hal sama sih, kalau kalian yang di sini berasa susah taruh handphone di sebelah kalian punya tempat tidur, coba taruh buku sih. Karena menurut aku buku itu dibandingin kalian cari informasi lewat konten yaitu digital, mending coba lihat dari fisik gitu loh. Karena itu harusnya bikin kalian punya otak itu lebih susah bacanya, ya kan? Dan akhirnya bikin kalian lebih gampang ngantuk, seperti yang Bilal ngomong. Tapi mungkin ada yang tanda kutip, sama kayak aku kadang-kadang bukunya seru banget, akhirnya malah gak bisa tidur kan. Itu makanya aku rekomendasiin, menurut aku kalau misalnya winding down, menuju tidur, mungkin aku sih bilang sih sejaman lah. Sejaman menuju ke winding down. Nah baru, kalau misalnya kalian udah ada kegiatan winding down di malam hari, pas pagi harinya, itu momentum yang kamu bilang tuh bisa dipakai tuh. Satu pola yang menurut Agus itu dimiliki oleh semua individu berkelas. Satu pola yang mungkin dari Agus lihat dari versi 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu ternyata ada ya di setiap individu berkelas. Satu pola yang sama. Terhadap habitnya mereka gitu.
Kalau secara keputusan bisnis, aku lihat orang-orang yang berani ambil keputusan dengan cepat. Tapi dikontekskan dengan apakah keputusan cepat tersebut itu bisa di-reversible. Bisa elaborasi? Jadi contoh kita ngambil suatu keputusan, tanda kutip kita tahu salah, kita bisa balik. Tapi vice versa, kalau misalkan keputusannya itu kagak bisa dibalik, dia itu mikirnya lama. Nah, menurut aku sekeliling aku yang performanya tinggi punya kecenderungan itu. Pokoknya yang tanda kutip resikonya rendah, hajar. Resikonya tinggi, meeting bareng, ngobrol, diskusi, brainstorming. Nah, pas lagi diskusi sama brainstorming ini, yang aku lihat juga orangnya itu benar-benar be present. Pas lagi ngomong, dia kagak di mana-mana, kagak lihat handphone, benar-benar ngomong ke matanya kita sendiri. Yang bahasa kerennya active listening lah. Active listening. Dimana kita kagak, dia lagi nggak ngomong pun, dia tuh dengerin kita bener pengen tahu konteksnya apa sih gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya performa orang-orang berkelas sekitar aku ini, menurut aku dia tuh punya kecenderungan untuk bisa mendengarkan dan abis itu dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Itu yang mungkin aku rasa sangat sulit dialami oleh banyak orang. Mendengarkan / active listening. Karena selama ini kita juga punya kesibukan lain gitu. Kayak kita nggak merasa ada waktu 24 jam itu cukup gitu kan. Sehingga ketika meeting kita bisa aja multitasking dengan bisa jadi update sesuatu yang baru. Tapi bagaimana cara nge-hijack otak kita kok? Supaya ini penting, ini juga penting gitu. Sama-sama penting. Kalau aku ngambil dari terminologinya si Daniel Kahneman, ada yang namanya signal, ada yang namanya noise. Kita fokus tuh ke signal. Definisi signal adalah aktivitas yang kita tahu, kita tuh lakukan, yang cuma kita doang yang bisa lakukan, yang bisa berfaedah. Noise adalah hal-hal mundane yang mungkin kita butuh tahu, tapi ada kita pun mungkin gak move the needle, gak terjadi apapun. Fokusin ke signal. Jadi semua aktivitas itu, mau meeting atau apapun itu, setiap kali kalian tahu ini adalah top 3 activities yang you have to get done today, fokus gila-gilaan di sana. Fokusnya gimana? Pertama, nggak ada handphone. Kalau bisa bahkan airplane mode, buat kalian nggak ke distraksi. Biasain kalau misalnya masuk ke area-area seperti itu, elektroniknya makin dikit. Contoh kita ngomongin kalau misalkan gue bawa laptop gimana bro? Bawa buku, ditulis. Lebih susah loh mencatat apa yang diisi otak kita ke buku dibandingkan kita ngetik. Aku nggak tahu secara sains seperti apa, tapi secara logikanya aja ya dari otak menuju kita punya ketikan kayak lebih cepat dibandingkan dari otak kita ke tangan kita, ke pen kita, ke lembar kertas. Jadi menurut aku sih buat kalian yang pengen fokus gimana caranya kalian itu bisa ngehack otak kalian bahwa ini adalah signal. Karena kalian tahu ini signal itu resikonya tinggi, kalian tuh harusnya fokusnya gila-gilaan. Tapi mungkin ada orang yang goblok gitu ya, kayak ngobrol, enggak bro gue semua noise gitu. Itu agak susah tuh. Berarti kan balik lagi ke pertanyaan kamu pertama gitu, dia kagak tahu goalnya apa. Apakah goal itu penting? Nggak bilang goal itu salah gitu, tapi saat kalian udah punya goal, kalian tuh harus bisa bikin pondasinya. Yang si James Clear pernah bilang, lo harus pastiin lo punya sistem. Karena kalau misalnya lo punya goal tanpa ada sistem, dia yakin 100% pasti nggak tercapai goalnya. Karena orang itu bukan menuju ke goal, orang itu bakal jatuh berdasarkan sistem yang dibangun. Aku setuju sekali ketika kita ngomongin tentang apa-apa tuh nulis gitu. Sampai aku bawa kebiasaan nulis ini ke podcast karena aku ngerasa bahwa gampang lupaan. Dan aku ngerasa lebih fokus ketika aku mencatat apa yang dijelasin sama narasumber aku. Dan aku sempat nulis juga gitu. Ketika kita ngomongin tentang ngebangun habit, salah satu hal yang wajib kita bawa yaitu dengan menulis. Dengan kita membuat kontrak tertulis, kayak hari ini achievement apa, hal-hal kecil apa, hari ini aku ketemu siapa, hari ini aku udah ngelakuin apa gitu. Kayak ada kekuatan magis ya, yang gak bisa dijelaskan dari menuju pena ini ke kertas ini. Kemudian itu kayak cermin ketika kita lagi nggak ngikutin sistemnya, kita jatuh ke mood buruk kita balik ke sini lagi. Itu ada sesuatu kekuatan yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. That's why I love journaling. Kalau secara science itu ada namanya the con of learning.
Jadi pas kita baca atau pas kita konsumsi, mau itu audio atau video, itu tuh paling cuma 10-30% doang kita ingat. Itu basically itu kan kita dapat input kan. Ya. Saat kita menjadikan output, kita punya kemampuan mengingat terhadap informasi yang kita akuisisi itu meningkat. Jadi secara sains pun sudah ngebantu, udah mengvalidasi bahwa input menjadi output. Pas jadi outputnya itu bikin kita tuh tambah ingat. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Dan ada data juga dari Harvard Business Center, dia bilang orang yang menuliskan tujuannya secara spesifik melalui journaling punya peluang sukses 33% lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak pernah menulis sekalipun. Nah, itu tuh yang open kita double klik tuh. Orang-orang pada umumnya apa sih pentingnya menulis? Gue lihat gue punya A nggak menulis tuh bisa sukses gitu kan ya. Tapi kan kita ngomongin kita yang bukan siapa-siapa, yang kita tanda kutip mungkin secara akademis terbelakang segala macam. Ya kita harus meningkatkan probabilitas kita dong. Itu ada meningkatkan kita 33%, masa kita nggak ambil sih gitu kan. Nah pertanyaan tapi kan gimana cara bikin habit ini gitu loh. Banyak orang yang kamu bilang kayak udah 30 hari lemes, 60 hari lemes. Nah kalau misalnya dari sisi aku selalu bilangin, di aku punya gerakan namanya Habit 30, aku selalu bilangin, udah lu pikirin aja 30 detik dulu deh ngelakuin ini. Karena otaknya manusia pas dengar kata journaling langsung berasa anjir ini pasti lama nih. 20 menit lah ini apa nih gitu. Hack otaknya kita bahwa aktivitas yang kita inginkan 30 detik dulu aja. Nah begitu 30 detik otak kalian tuh jadi tanda kutip dibohongin gitu. Asik nih cuma 30 detik ya udah gue kerjain aja 30 detik, apa salahnya sih gue nulis, apa salahnya sih gue baca buku gitu kan. Nah akhirnya baru kebablasan, barulah bisa kebangun habit. Karena kita pikir selama ini kita gak ada waktu. Padahal you don't need more time. You just need to stop being distracted. Dan kabar baiknya, Suara Berkelas tahun ini mengeluarkan 1% Berkelas Jurnal. Kenapa aku mengeluarkan ini kok? Karena aku ngerasa bahwa selama ini aku menulis dan mengubah cara pandang aku melihat dunia, itu bikin aku lebih produktif juga. Dan aku mau teman-teman yang masih nonton sampai di menit ini, nextnya ketika kalian nonton Suara Berkelas kalian mencatat. Dan akan lebih lengkap ya kalau kalian nonton Suara Berkelas sampai mencatat di 1% jurnal yang berkelas. Ya dan uniknya setiap kali orang nge-tag kita pun juga banyak kan ya. Orang-orang yang catat kan ya. Benar. Iya. Aku bangga sekali sih kok. Nggak tahu nih Ko Agus yang sering sekali ke Suara Berkelas ketika even episode kita itu yang nge-tag itu banyak banget kayak thanks to Agus Liu, thanks to Bilal. Bahkan 2 atau 3 halaman, dan that's why aku ngerasa bahwa kalau kalian mau support Suara Berkelas, kalian harus punya jurnal ini. Kalau sentimental value buat aku sih fakta bahwa orang udah mendengarkan beneran harus beraksi sih. Itu setidaknya kan bentuk kecil, aktivitas kecil yang kita tahu orang tuh nggak cuma konsumsi doang. Setuju. Kebanyakan orang kan konsumsi doang berasa, oh gue udah hebat nih, gue udah dengerin ini, udah luar biasa gitu kan. Tapi kan kita tahu, ya lu baru denger doang bukan berarti lu memahami kan, lu baru mengetahui gitu. Jadi fakta bahwa orang mau parafrase menjadi tulisan, itu sih aku apresiasinya sangat besar sih. Dan apresiasi aku sangat besar juga kalau misalkan itu pakai berkelas jurnal. Tapi menurut aku sendiri gitu, proses nge-hack otak kita untuk bisa konsisten menulis itu seperti apa? Karena mungkin ada orang yang sentimen seperti ini kayak, wah Bil, gue capek banget tuh pulang kerja telat, terus pagi harus berangkat lagi kerja dan segala macam, gak ada waktu untuk journaling. Terus kalau gue bawa jurnal ini ke kantor, gue gampang sekali terdistraksi dengan teman-teman kantor gue. Gimana caranya
paling realistis seseorang itu yang di fase terberat dia tetap membagi waktunya journaling dan proses menulisnya seperti apa yang harus dia tulis di jurnal tersebut? Pertama kalau misalnya capek udah susah tuh. Nggak tahu kalian punya biologi seperti apa, tapi kalau misalnya aku pribadi sendiri, aku berasa aku masih bisa maintaining energi dengan dalam konteks tidur tuh 6 jam. Tidur 6 jam. Tidur 6 jam menurut aku tuh is a must. Nah, asumsi kita secara biologi sama, 6 jam tuh masih bisa secara kognitif berjalan dengan baik, berarti kan kita sama-sama punya 18 jam kan. Nah, di 18 jam ini, pastinya orang-orang ada jam kerja 10 jam, ya kan. Pada umumnya lah. Pergi kantor 1 jam, pulang kantor 1 jam, dari 2 jam, terus pada jam umumnya jam kerja 8 jam kan, jadi 10 jam. Nah, jadi sisa 8 jam lagi kan. Kita ngomongin makan, bla bla bla, 2 jam, sisa 6 jam. Nah, jadi buat orang-orang yang gak punya waktu, kalian harus pikirin 6 jam itu sebenarnya buang kemana. Nggak usah tanda kutip sok-sokan akuisisi habit positif dulu deh. Dokumentasin dulu aja kalian punya setiap hari itu buang waktu kemana 6 jam tersebut. Terus lihat apa adanya dokumentasi kalian. Ternyata 6 jam kalian tuh ngapain? Oh, scrolling media sosial, nongkrong agak penting. Nah, kalian mau gak hidup seperti itu? Nah, begitu kalian udah lihat realita hidupnya kalian seperti ini, pikirin versi bagusnya seperti apa sih? Oh, versi bagusnya kalau misalkan gue ada 1 jam, gue konsumsi buku yang gue suka. 2 jam gue ada spend sama keluarganya gue. Nah, itu kalian yang secara subjektif pilih. Nah, begitu kalian sudah bisa bikin kalian punya kalender terbaiknya kalian, your best calendar, aspirasi nggak apa-apa, udah di breakdownin setiap jam itu ngapain aja. Menuju ke sana ya nih, yang kamu bilang kayak distraksi kan. Oh, lu nggak bisa tanda kutip hidup di dunia fantasi. Kita pekerja kadang-kadang bisa aja ada dinamika bikin kita harus alert gitu kan ya. Aku ngerti. Tapi untuk kita itu bisa meminimalisir kita punya distraksi, menurut aku semua aktivitas yang kalian inginkan kalau bisa tuh sebelum orang itu bangun. Bukan orang itu sebelum tidur. Karena kalau orang itu sebelum tidur, pada umumnya kalian itu jadi banyak distraksi. Tapi belum bangun ya itu di pagi hari, itu banyak banget waktu yang kalian bisa lakukan. Contoh, kalau misalnya kamu mau ibadah, ya ibadah jam 3, jam 4 juga udah bisa ibadah kan, subuh-subuh kan. Nah, dari jam 4 sampai jam 8 aku berani komentar, itu jarang banget sih aku lihat ada aktivitas yang bikin kita itu benar-benar plek-plek harus fokus gitu. Selain agenda kita sendiri. Jadi, protect your morning. That's protect your morning. The key to good life. Kalau misalkan kalian bisa ngelakuin itu semua, aku yakin pasti ada perubahan. Karena distraksinya itu minim di pagi hari gitu. Dan begitu kalian udah mulai tahu ternyata apa aja yang bikin kalian distraksi itu di aktivitas pas jam kerjanya, kalian kecilin juga. Karena kalian tahu itu noise, not signal. Aku juga sempat bikin analogi sederhana sih waktu itu ketika di podcast Suara Berkelas di awal-awal aku sempat bilang semua orang punya 24 jam, tapi sebenarnya kita bisa memiliki 26 jam sehari dengan kayak kita protect dari jam 5 ke jam 6 atau jam 4 ke jam 6. Kayak 4 ke 6 itu kan selama ini kita juga nggak meremeh kayak nggak penting 4 jam 6 gue tidur ya udah bangun jam 6 gitu. Padahal kalau kita ngehack dan tidur lebih awal 4 ke 6 itu kan milik kita, bukan siapa-siapa nih pagi gua nih 2 jam milik gua gitu. Itu analogi yang sederhana, tapi nggak semua orang bisa punya 2 jam itu di pagi hari. Aku berasa karena dia tuh nggak bikin ekosistemnya, tau gak sih? Kayak contoh, habit yang orang pengen akuisisi pada umumnya pasti olahraga. Tapi dia begitu bangun jam 4 pagi mungkin kebangun gitu loh. Ibadah segala macam terus kayak berasa aduh PR banget ya olahraga ya. Nah ini kan yang si James Clear bilang bahwa lu harus bikin cue craving response reward kan. Mau habit jelek pun ada cue craving response reward kan. Contoh kita ngomongin cue-nya adalah kita bangun tidur ngeliat ada topless cookies enak gitu kan. Itu udah cue kan buat kita. Ada cookies nih kan ya. Terus langsung ada craving-nya kan. Wah ini kayaknya enak nih ya gitu kan. Responsnya kita ambil. Rewardnya kita makan. Kita berasa enaknya ampun-ampun nih gitu kan. Itu kan habit yang jelek. Nah habit yang positif juga harusnya juga sama gitu. Cue craving response reward gitu. Buat kalian contoh mau lari pagi. Kalian bangun tidur kalian udah pakai baju untuk lari contohnya. Berarti kalian itu udah identitasnya adalah kalian tuh mau lari kan. Nah menurut aku hal-hal seperti itu harus kalian coba terapin di kalian punya pagi hari untuk kalian bikin ekosistemnya kalian tuh bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian inginkan. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas,
kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Dari ini muncul pertanyaan baru dari aku untuk aku pribadi dan Ko Agus. If you repeat today's action every single day for the next 5 years, will you arrive at a destination you love or a destination you hate? Kamu dulu. Aku rasa per hari ini habit-habit kecil itu Coba aku buat bahasa Indonesia kali ya. Bel, Dimana kalau misalkan Bilal bakal repeat terus, mengulangi terus semua kebiasaan-kebiasaan setiap harinya sampai 5-10 tahun ke depan, apakah Bilal sampai ke destinasi yang Bilal inginkan? yang aku bisa echoing 5 tahun belakangan sampai hari ini aku stabil dengan berat badanku. Oke. Aku stabil dengan kondisi fisikku. Mental aku mungkin lebih kuat. The way aku komunikasi sama orang ada improve. Dan kalau aku repeat terus apa yang aku lakukan hari ini dan meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin aku bereaksi berlebihan, mungkin aku selama ini terlalu overthinking dan segala macam, aku rasa aku akan menuju ke versi terbaik aku 5 tahun ke depan. Kalau aku Agus, Kalau dikontekskan ke diri sendiri, aku setuju. Kalau misalkan plek-plek cuma subjeknya Agus Leo Halim, apakah dengan habit yang kita kerjakan sekarang, yang aku kerjakan sekarang bisa menjadi diri aku lebih baik? Aku setuju. Tapi di dalam konteks yang lebih grandios, yang lebih makro, kayak sekeliling aku, ekosistemnya aku berasa pasti harus ada perubahan. Kenapa? Karena aku yakin apa yang kita lakukan sekarang, yang kita repeat terus-terusan, hanya bisa sampai hasil yang sekarang juga. Harus ada hal-hal yang cukup signifikan yang aku ubah untuk bisa dapat hasil yang lebih ekstrim lagi. Jadi otak aku konsentrasi di sana. Mungkin ada orang-orang di sini mulai agak kontradiktif kan, kayak bro lu kan bukannya bilang justru habit-habit positif ini kan bagus kan buat masuk ke goalnya lu kan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di dalam konteks bukan cuma self improvement, tapi dalam konteks kita punya community improvement, ekosistem improvement, itu harus ada habit-habit lain juga yang aku coba akuisisi gitu. Untuk aku menambah bisa habit. menambah habit, bukan dalam konteks self improvement nih, tapi dalam konteks pekerjaan, ya pekerjaan lah pada umumnya. Jadi saat aku bisa tahu ternyata ekosistem itu aku bisa bertumbuh dengan ada sekian banyak aktivitas, nah itu baru aku bisa eksponensial lagi. Dan itu kita udah keluarkan output terbaik, tapi itu ada hal baru yang kemudian menghasilkan output baru sehingga outcome-nya bisa jadi lebih besar. Benar, aku berasa inputnya pasti harus ada yang diubah untuk bisa mendapatkan output yang luar biasa. Karena aku percaya banget kita nyampe ke sini karena ya kita lakukan sekarang, tapi untuk menuju hal yang lebih besar lagi, nggak mungkin kita ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau misalkan orang bisa lebih konkret gitu ya, contoh kita itu menuju ke sini punya sebuah aktivitas, ya kan? Dan sebuah aktivitas ternyata yang bagus 3 biji nih, yang benar-benar kita tahu hasil dari kita ngelakuin ini semua itu datang dari 3 aktivitas ini. 7-nya itu harus diubah. 3-nya dipelihara nggak apa-apa. Ya. 7-nya harus diubah. Ya. Nah 7-nya itu siapa tahu nanti ke depannya jadi top 3. Nah aku harus punya kedewasaan, harus mempunyai mental di mana lu masih butuh belajar. Karena saat aku berasa bahwa hari-hari aku yang sekarang sudah optimal, aku pasti berasa ego aku tinggi. Udah optimal bro, mau ngapain lagi gitu. Oke. Mungkin aku bisa kontekskan ke konteks pengembangan diri ya. Yang mana let's say 3 hal yang aku banggakan dan aku ngerasa bahwa berkembang sekali si Bilal ini secara pribadi, yaitu dia rajin olahraga, dia rajin journaling, dia rajin baca buku. Tapi selama ini dia jaga makannya setengah-setengah gitu. Oke. Padahal kalau dia bisa pindahin ini ke top 2 untuk fokus ke jaga makan ya, siapa tahu lebih suspek. Siapa tahu ya. Ya, lebih fit, siapa tahu ya. Fit, ya. Ya itu contoh yang analogi yang menarik sekali gitu. Ternyata, tapi aku bisa bilang juga apa yang aku utarakan tadi bisa jadi itu kenyamanan aku. Kenyamanan yang aku udah mencapai karakter yang menurut aku sudah aku bisa bilang konsisten gitu. Tapi ketika aku bilang tadi ada hal yang seharusnya bisa jadi masuk ke top 3 habit kamu, tidak menutup kemungkinan habit yang baru harus kamu akuisisi ya. Itu aku punya komentar. Pertanyaan simple. Bagi orang-orang yang sudah menonton sampai di menit ini,
Mungkin mereka berpikir bahwa wah keren gue dapat motivasi dari Bilal dan Agus Leo gitu. Tapi apakah motivasi itu cukup? Atau ada konkretnya yang bikin mereka sudah sejauh ini sebenarnya tuh bisa akuisisi apa yang mereka dengar kemudian mereka beraksi. Kalau aku tadi bilang kan hack otak kalian mikirin 30 detik aja dulu. Nah, terus dari sana cobain aja aktivitas yang kalian ingin cobain ini kerjain sama 30 hari. Aku tantang kalian. 30 hari dan pakai gayanya si James Clear, nggak boleh 2 kali bolong. Nggak boleh 2 kali skip ya? Nggak boleh 2 kali skip. Karena dia klaim begitu udah 2 kali, itu akan jadi habit yang baru. Jadi ya makanya kalian tuh nggak boleh 2 kali skip. Buat kalian yang agak bingung kayak, tapi apa bro aktivitasnya? Contoh, kita udah ngobrol, menulis, journaling. Oke. Kita ada ngomong yang kita berdua suka, baca buku. Yang kita suka juga, contoh, meditasi. Atau kalian yang mungkin lebih, tanda kutip religious, anggap meditasi itu ibadah. Terus kalian bisa limit kalian punya Screen time. screen time. Kayak contoh, buat dapat angka yang konkret juga 30 menit, max. Ini dalam konteks kalian yang cuma konsumsi gila-gilaan ya. Buat kalian yang kerjaan yang mungkin di media sosial ya mau kagak mau. Tapi kalian harus benar secara conscious. Kalau yang gua nyantai lihat fit nggak berfaedah, itu 30 menit tok. Terus aku bisa sharing juga track progress. Breakdown-nya. Kayak apa aja sih progress yang gue dapat di hari ini. Bener dirincikan semuanya. Coba juga mungkin yang bias di aku ya. Adalah begitu bangun tidur, begitu beresin tempat tidur, kalian itu cari matahari. Aku dapat ini dari Andrew Huberman, salah satu content creator dan profesor di Amerika Serikat. Mungkin aku udah terlalu kedistorsi sama dia, tapi dia ngomong sih make sense banget. Dimana begitu bangun tidur, kita tuh kalau misalkan ada matahari, cari matahari tersebut, contoh jam 7 atau jam 8 gitu, itu tuh bikin kita punya otak tuh kayak sadar, kayak ini udah cerah, dan kayaknya energi itu lebih produktif. Nah jadi 10 menitan aja kena matahari. Mau dibarengin sama kalian itu jalan kaki, silakan. Aku tahu nggak semua orang itu punya akses jalan kaki, tapi jalan kaki di rumah doang aja. Mungkin kita ngomongin 2.000-3.000 langkah di pagi hari, menurut aku manageable. Terus terakhir yang mungkin agak unik buat aku punya konteks adalah berendam air es. Itu berendam air es, menurut aku underrated banget buat aku. Banyak orang-orang agak dismissive terhadap berendam air es, tapi buat aku pribadi sendiri itu sesuatu yang unik. Kenapa gitu? Karena kamu bayangin, kamu bangun pagi, ya kan? Kamu tuh harus berendam air es gitu. Iya. Lagi dingin cuacanya. Iya, kayak nggak ada rasional untuk ngelakuin itu gitu. Tapi fakta ngelakuin itu kayaknya tuh bikin aku punya otak tuh kayak langsung bangun, tubuh aku juga langsung bangun. Dan ada scientific approach juga, di mana kalau misalkan kalian itu bisa berendam air es seminggu 2-3 kali, itu bisa ngebantu kalian punya selama 2 menit. Itu bisa ngebantu kalian punya lemak putih jadi lemak coklat, pengaktifan lemak coklatnya lebih tinggi. Jadinya kalian itu ngebakar kolesterolnya lebih bagus. Aliran darah juga lebih sehat segala macam. Kalian bisa cek sendiri terhadap researchnya. Jadi aku agak bias sih terhadap air es ini sih. Tapi yang mungkin yang aku nggak bisa jelaskan dengan kata-kata karena nggak ada saintifiknya adalah benar-benar begitu udah selesai 2 menit itu aku berasa mental clarity-nya itu luar biasa gitu. Kayak I'm ready to take on everything gitu. Karena udah punya suatu pemikiran, hal yang nggak enak aja gue udah kerjain. Kayak come at me bro gitu, live gitu kayak apapun ya gue kerjain gitu. Karena ini waktu itu udah stresnya moramon kan, kayak selama semenit tuh stres kan tubuh kan gitu. Apalagi kalau misalnya tangannya masuk gitu. Kalau kalian di sini yang pernah cobain berendam air es, kalau misalnya tangan keluar tuh masih bisa sampai 3 menit 5 menit gitu. Begitu tangannya masuk udah sampai leher, wah itu sih susah banget sih. Jadi aku sempat baca juga ada data dari meta analisis di Journal of Affective Disorder. Kombinasi antara journaling di pagi hari, bersih-bersih kamar, dan berendam air es itu menurunkan gejala anxiety dan depresi ringan menengah. Itu signifikan ternyata kombinasi yang kita bahas hari ini. Terlepas dari scientificnya, secara logikanya menurut aku ada make sense sih. Anxiety sama depression pada umumnya kan orang kan kayak cemas ya kan. Pada umumnya ya. Menulis, beres-beres sama mandi air es itu kan benar-benar be present kan. Nggak bisa mikirin kayak
aduh 10 tahun lagi apa ya gitu kan. Iya. Kayak menulis apapun yang kita konsumsi itu kan benar harus be present. Iya, Beres-beres literally ini lagi berantakan bos Iya, gitu kan. iya. Lu harus beresin dong gitu kan. Dan mandi RS juga sama gitu kan. Lu harus be present bahwa bisa gitu kan. Jadi menurut aku sih secara logikanya aja sih ada sih koneksinya ya. Walaupun terlepas scientificnya tuh mungkin bisa diperdebatkan gitu. Apakah motivasi itu overrated kok? Perasaan motivasi menurut aku overrated. Tapi aksi yang didukung sama motivasi itu underrated. Aksi yang didukung oleh motivasi. Perasaan motivasi aku bisa kategorikan perasaan kayak seakan-akan ketemu konten-konten keren gitu kan ya. Oh, gue termotivasi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan aksi yang didorong dengan motivasi intrinsik, contoh pengen memastikan keluarga tuh aman, itu underrated. Aku gak tahu banyak orang yang bilang bahwa gak ada motivasi segala macam gitu. Kayak aku agak asing denger itu, aku berasa agak unik gitu kan. Kayak lu kan punya keluarga gitu kan, lu punya sekeliling orang yang lu sayangin lah gitu kan ya. Kenapa lu gak bisa bergerak gitu loh? Itu menurut aku sih underrated ya, motivasi yang seperti itu ya. Iya. Apalagi pria punya tanggung jawab. Secara biologis kita provider ya kan. Iya. Apapun yang kita bahas hari ini, aku bisa menyimpulkan satu kalimat yang menurut aku bagus sekali. Ternyata kita bukanlah produk dari kita punya aspirasi, tapi kita adalah produk dari kita punya aksi yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat kita. Itu harus double click tuh. Buat orang-orang yang klaim punya motivasi segala macam, semua aktivitas yang kalian inginkan, yang kalian pengen coba akuisisi, kalau misalkan orang kagak ngeliatin, kalian masih mau lakuin gak? Kalau misalkan lu beneran mau ngelakuin, berarti itu motivasi secara intrinsik, berarti itu motivasi yang sehat. The only work that really matter is the work that no one see. Itu susah, Ya. karena nggak ada yang tepuk tangan, Ya. nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanya lu apa kabar gitu, nggak ada gitu kan, bener-bener sepi kan gitu kan. Dan kita nggak tahu nih validasi datang dari mana gitu. Tapi validasi itu datang dari diri sendiri, bahwa kalian tuh tahu bahwa gue tuh berguna. 3 pertanyaan kok dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Dinda Mauliana. Dinda nanya, mau nangis, gimana dong ini? Aku nggak enjoy dengan hidupku kok. Aku nggak suka dengan kerjaanku sekarang. Aku pengen cepat lunas hutang. Kasih solusinya, terima kasih. Curhat ya. Curhat dia kayak kebuang pertanyaan gitu. Kamu sendiri ada jawaban gak buat dia tuh? Dia mau nangis tuh dia sekarang. Balik lagi ke apa yang ingin kamu kejar sih selama ini. Kalau emang problemnya uang, banyak cara untuk bisa menghasilkan uang sekarang. Tapi apakah kamu siap untuk memulai dari minus? Aku nggak tahu background kamu apa, tapi kalau background kamu, let's say pegawai atau karyawan, aku tidak menyarankan kamu untuk resign walaupun kamu tidak suka dengan kerjaan kamu. Tapi aku menyarankan kamu menjalani dulu dan cari waktu 1 atau 2 jam untuk keluar dari jerat itu. Banyak sekali cara, sesimpel sekarang kita bisa mulai jual kita produk, kita bisa jual karya-karya atau hasil-hasil yang selama ini kita tunda-tunda atau tahan. Karena kalau di fase kepepet, aku yakin overthinkingnya dibuang dulu, gengsinya itu harus dibuang dulu, takut dikatain oleh teman-teman kantor dibuang dulu, jualin aja apa yang kamu punya. Itu penting tuh. Kalian itu sebenarnya kayak yang tanda kutip seperti itu punya suatu advantage yang orang-orang tuh pada umumnya mungkin nggak punya. Dimana kerja pakai perut. Oh iya, ya. Karena kalian begitu udah kerja pakai perut, kalian tuh mata kuda. Pokoknya gue pastiin gue punya finansial, pokoknya aman dulu gitu. Ya. Tapi buat lebih bagus lagi, mungkin kalian punya mental tuh jangan sampai toksik ke diri sendiri aja. Lingkungan toksik itu umum. Mau kemana pun pasti ada lingkungan toksik, percaya deh. Iya. Yang orang-orang kalian nggak suka gitu. Karena kan semua masalah datang dari mana sih? Kalau misalnya kita pikir secara fundamental, masa tuh datang bukan dari diri sendiri kan. Masa tuh datang pasti pas lagi ada orang kan. Jaga ekspektasi lah, nggak enakan lah. Pokoknya masalah itu pasti datang tuh karena kita itu makhluk sosial. Benar. Jadi toksik toksik tanda kutip ya. Karena kan definisi toksik orang beda-beda. Ya. Toksik itu udah pasti ada. Cuma sekarang kamu punya tugas adalah memastikan kamu tuh nggak toksik ke diri sendiri. Kalau misalnya kamu sendiri pikir bahwa aduh udah hidup gue di sini, aduh matilah gitu kan, kayak gitu susah. Harus percaya sama diri sendiri bahwa gue bisa gitu.
Karena kalau misal lu sendiri aja kagak percaya sama diri lu sendiri, siapa yang percaya? Ya. Pertanyaan kedua dari Umu Mutmainah. Dia nanya, Kak, gimana caranya aku bisa balik lagi ke hobi lama aku? Dari SMP dan SMA aku hobi menggambar dan sering juara. Tapi sejak fase kuliah dan sejak cari kerja, aku melupakan hobi itu. Dan ketika aku melihat orang, kok bisa mereka punya hobi ya? Kita coba kamu juga jawab ya, tapi aku coba main peran antagonisnya ya. Oke. Peran antagonisnya menurut aku hobi itu harus ditinggalin. Hobi itu harus tinggalin. Why? Karena menurut aku hobi itu semua yang kita attach ke hobi tersebut itu ada expired date-nya. Contoh, aku suka main pingpong. Hobi main pingpong. Tapi ya bisa gak ada expired date-nya? Ada. Karena kita tahu begitu ada expired date-nya, kita tuh gak baperan sama hobi yang kita tinggalin itu. Karena kita baperan, kita meng-attach hobi kita itu sama dengan kita, Ya. itu bikin orang itu susah move on. Contoh, kita suka hobi, tadi udah olahraga, kita ngomongin suka hobi melukis kan gitu kan ya. Oke. Karena kita udah terasosiasi dengan hobi tersebut, begitu kita nggak ngerjain, kita ya baperan. Pas kita berasa, ini lukisan ini adalah gue punya fase, contoh doang. Kayak zaman-zaman sekarang ada bilang kan, kayak in my island era, Iya. in my sunset era gitu kan ya. Era-era tersebut emang harus ada, tapi pas lagi kalian itu udah bisa move on, udah ada expired date-nya, it's fine itu. Nanti apinya tuh bakal muncul lagi, tapi nggak tahu kapan. Namanya juga hobi gitu. Justru kalau misalnya kalian paksain ada, itu bukan hobi tuh. Mau jadi kerjaan, kecuali kerjaan ya, kerjaan beda nih. Kalau misalnya kerjaan komersil, kalian tuh nggak boleh tergantung dengan mood. Benar-benar emang udah pastiin, kalian ada deadline, kalian pastiin terjadi kerjaan tersebut. Tapi kalau misalkan hobi, menurut aku it's fine. Kalau misalnya apinya padam, bisa dinyalain lagi kok di kemudian hari gitu. Aku bisa komentar dari pengalaman aku. Aku juga hobi sepak bola dan sempat kepikiran mau jadi pemain bola profesional gitu ya. Tapi kan berjalan waktu, mata aku minus. Kemudian kaki aku udah mulai sakit lah di bagian lutut. Dan pelan aku juga sadar bahwa aku tidak sekeren yang pemain-pemain lainnya gitu. Aku selalu pemain cadangan gitu. Dan itu hobi aku yang perlahan aku tinggalkan. Aku bahkan lupa kapan terakhir main bola gitu. Dan aku nggak baperan lagi. Tapi kalau dipikirin kayak kata-kata antagonis Agus make sense, karena aku nggak tahu apakah waktu aku ada untuk hobi tersebut, karena harusnya aku menggunakan waktu aku untuk masih di konteks hal-hal yang mungkin baca buku aja udah gak ada waktu sekarang. Apalagi ke hobi-hobi tadi gitu. Dan aku tidak bisa lepas dari hobi tersebut dengan aku masih olahraga sampai hari ini. Semua aktivitas yang kalian inginkan, semua profesi yang kalian inginkan, pasti ada expired date-nya, pasti ada akhirnya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Zah RFSA. ZAHRFSA. Menurut kalian berdua, apakah emotional intelligence itu bisa mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik? Menurut aku thought exercise-nya itu adalah berapa banyak dari kalian punya kenalan orang yang pinternya ampun-ampun, tapi hidupnya di sana-sana aja. Kalian bisa jawab sendiri. Tapi aku punya teori kenapa orang-orang pintar yang akademisnya luar biasa ini cuma akhirnya di bubble mereka sendiri, karena mereka nggak punya EQ. Mereka bersosialisasi itu sesuatu yang menurut mereka itu buang-buang waktu. Ya rasional lah ya, mereka udah pinter banget, dia mau komunikasi ke orang yang tanda kutip di bawah dia kan susah. Gue harus dumb down, gue harus menurunkan gue punya pemilihan kata-kata buat lu ngerti. Orang-orang pintar pasti berasa, ngapain juga gue kasih tau orang-orang yang bego gitu kan nih. Nah tapi kan kalau misalnya kita mau menjadi versi terbaiknya kita, atau bahkan kita mau punya perusahaan, kita kan harus punya komunikasi dengan kita punya sekeliling gitu, kita punya kolega gitu. EQ penting banget di sana. Karena kita ngomongin body language. Pas lagi ada kita punya kolega, kita body language-nya seperti apa. Nggak ada kolega kita seperti apa. Kita lagi bawain meeting, kolega tersebut berasa kita dengerin nggak gitu loh. Kolega tersebut main handphone nggak gitu kan. Itu semua kan sifatnya itu EQ. Nggak ada bener-bener saklek ilmu pasti bahwa dia main handphone itu berarti benci. Belum tentu, bisa aja dia kerja, tapi nggak ada ilmu saklek juga kasih tahu bahwa dia pegang laptop itu lebih efektif. Nah jadi EQ itu penting di dalam konteks bahwa kalian itu mau bikin ekosistem kalian itu lebih maju lagi. IQ itu penting buat diri sendiri.
Aku bisa echoing dari sisi EQ-nya sih. Aku setuju ketika kita pakai emotional intelligence itu untuk menentukan kita sedang di posisi mana gitu. Kita nggak gampang digiring kemana aja gitu. Dan kalau misalnya badannya berat sekali, kita dengan pendirian dan integritas itu. Dan dengan integritas, orang itu nggak gampang ngibulin kita sih. Itu bagus tuh. Kayak kalau misalnya IQ kalian tinggi, mungkin aja ya kalian tuh lebih self-centered. Karena secara logika kayak make sense deh. IQ gue tinggi, ya semua tertujukan ke gue dong. Ya. Karena gue tahu ngelakuin apa gitu. Saat kita itu punya EQ, kita itu bukan self-centered, tapi kita itu bukan self-centered, tapi kita malah memancarkan kita punya energi gitu. Ya. Dan di saat itu menurut aku baru bisa ada perubahan sih dalam hidupnya sih. Ya, thank you so much Ko Agus. Udah nyempetin waktu ke Suara Berkelas, dan bagi teman-teman yang menonton sampai detik ini, kalian orang berkelas, kalian orang terpilih, dan aku mau apresiasi waktu kalian. Dan aku ingin kita berkembang bersama di tahun 2026. Aku menyarankan untuk teman-teman bisa check out ini di link deskripsi kita. Dan spesial sekali nantinya bagi teman-teman yang nge-tag kita dengan Jurnal Berkelas, kita bakal repost dan kita bakal bertemu di event offline-nya Ini kualitasnya bagus banget loh guys. by the way. Berkelas. Iya. Nanti juga ada quotes-quotes keren di dalamnya dan kita nggak bisa spill sekarang. Oke. Dan kalian bakal kaget dengan quotes-quotes kerennya karena itu menjadi salah satu jurnal yang bakal berteman dengan kalian dan membawa kalian ke versi terbaik diri kalian. Ya, ini berasa premium sih. Yeah. Thank you so much for watching teman-teman. Sehat terus semuanya. Sampai jumpa. Stay classy.